Sayyidina Umar radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin. Karena semangat keimanannya, ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1400 tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan ia selalu berusaha membunuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang berani membunuh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar segera menyaut, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Iya, kamu bisa melakukannya, Umar." Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, seorang sahabat dari kabilah Zuhra. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an bertanya, "Mau kemana engkau wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku mau membunuh Muhammad." Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an menjawab, "Kalau begitu, Bani Hashim, Bani Zuhrah, dan Bani Abdi Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi ini, wahai Umar." Umar bertambah marah dengan jawaban tersebut, seraya berkata, "Tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam. Jika demikian, kamu akan kubunuh terlebih dahulu." Sesudah berkata demikian, Umar menghunus pedangnya. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an menyaut, "Iya, aku memang telah masuk Islam." Dia pun langsung menghunus pedangnya. Ketika keduanya hampir mengayunkan pedangnya, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an berkata, "Wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu. Saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam." Mendengar hal itu, Umar amat marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Di sana, Sayyidina Khabbab radhiyallahu an sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak-teriak agar dibukakan pintu. "Hai, buka pintunya!" Mendengar suara Umar, Khabbab radhiyallahu an segera bersembunyi ke dalam, sehingga lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarah. Umar berkata, "Kamu telah menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini." Selanjutnya, Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Sedang apa kalian? Dan suara siapa yang kudengar tadi?" Iparnya menjawab, "Kami sedang mengobrol biasa." Umar bertanya, "Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke agama baru itu?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu benar?" Mendengar itu, Umar langsung menarik janggut iparnya dan menjatuhkannya di atas tanah. Kemudian memukulinya sampai puas. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar wajahnya dengan keras sampai berdarah, padahal ia saudara perempuannya sendiri. Saudara perempuannya berkata, "Wahai Umar, apakah kami dipukuli hanya karena kami masuk Islam? Memang kami sudah masuk Islam. Apa saja yang bisa kau lakukan kepada kami, lakukanlah." Setelah itu, pandangan mata Umar tertuju ke lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal di luar. Emosinya mulai mereda.
Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Umar berkata, "Baiklah, tunjukkanlah kepadaku. Apa ini?" Saudara perempuannya menjawab, "Kamu tidak suci, dan lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci." Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika ia belum mandi dan berwudu. Setelah mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya berisi surat Toha. Ia terus membacanya hingga ayat "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri." Akulah Allah, tiada yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Selesai membaca ayat-ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. Ia berkata, "Baiklah, pertemukanlah aku dengan Muhammad." Mendengar hal itu, Sayyidina Khabbab radhiyallahu an segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Wahai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai, karena keduanya adalah tokoh kuat yang sangat terkenal.' Sekarang telah diketahui bahwa doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikabulkan untukmu." Setelah peristiwa itu, ia dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia masuk Islam pada hari Jumat subuh. Dengan Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, semangat orang-orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian, kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya, sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Makkah, tetapi seluruh bangsa Arab. Keislamannya telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin, dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai cara, tetapi kaum muslimin tidak gentar, bahkan berani mendirikan sholat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Islamnya Sayyidina Umar merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Umar merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifahannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin.